Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya kembali membuat video yang saya beri judul Sewa Pacar dan Kawin Kontrak. Memang judulnya fenomenal dan agak lucu kelihatannya. Nah, saya membuat video dengan judul tersebut karena di Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini sedang marak yaitu sewa pacar dan kawin kontrak. Dan ini sedang viral di mana-mana. Kalau kawin kontrak sudah lama saya dengar. Ya, karena memang sudah berkali-kali masuk di berbagai multimedia, baik berita di televisi, YouTube maupun di berbagai media sosial yang lain, di mana praktek tersebut banyak terjadi di Indonesia ini, dan hal itu saya dengar dan saya mengerti bukan karena ngawur, tetapi karena pernah menjadi berita viral di YouTube maupun di berbagai media sosial yang lain, di mana kejadiannya adalah orang mengontrakkan dirinya berasal dari salah satu daerah di Indonesia. Saya tidak perlu sebutkan karena nanti ada yang tersinggung. Di mana yang mengontrak itu orang-orang dari Timur Tengah. Ya, dengan dari wajahnya kita tahu mereka adalah orang-orang Timur Tengah. Namun ada juga di daerah lain lagi di Indonesia ini, di mana yang mengontrak adalah orang-orang yang berwajah bule dengan kulitnya orang bule. Jadi ini ada dua tempat yang memang sedang ramai di Indonesia. Nah, oleh karena itulah maka saya membuat video ini. Tentu mereka ada yang sampai hamil dan melahirkan anak juga. Sehingga anak-anak yang dilahirkan merupakan korban pelanggaran kehidupan akibat daripada generasi sebelumnya melakukan kawin kontrak. Katakanlah ini merupakan generasi yang keliru, ya, karena pernikahan itu tidak bisa dikontrak. Jadi saya kira Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menebaklah kira-kira daerah mana yang saya maksud itu. Saya memang sengaja tidak menyebutkan secara spesifik supaya tidak ada yang tersinggung, karena ini merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Nah, tidak mau kalah dengan orang-orang yang sudah dewasa yang melakukan kawin kontrak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata saat ini di kalangan pemuda dan remaja, khususnya kaum generasi milenial dan generasi Z, mereka juga tidak mau kalah. Ya, mereka saat ini sedang ngetren melakukan pelanggaran etika juga dengan cara menyewa pacar. Ya, ini mungkin sesuatu yang baru di Indonesia, tetapi saya mendengar sebetulnya ini sudah lama di luar negeri terjadi seperti itu. Tetapi di Indonesia sekarang ini baru viral-viralnya. Nah, saya mendengar hal ini dari salah satu video hiburan yang sedang mewawancarai seseorang, khususnya remaja putri, yang terlibat sewa pacar, di mana perempuan itu yang sedang diwawancarai menerangkan bagaimana cara teknik persewaannya. Dikatakan bahwa per 3 jam, jadi walaupun hanya 1 jam tetap hitungannya 3 jam, untuk sewa pacar itu bertarif Rp300.000. Belum untuk ongkos makan, belum untuk ongkos-ongkos lainnya. Lalu ditanya ongkos-ongkos lainnya itu seperti apa? Misalkan nonton, ya harus dibayari. Kondangan, diajak pergi ke sana-sini harus dibayari semuanya. Lalu kalau mau add-on, misalkan pegangan tangan, atau rangkulan, atau mau pelukan, itu lain lagi tarifnya. Mereka katakan tapi sampai batas pelukan katanya, yaitu teori. Kalau prakteknya misalkan yang menyewa ini orang laki-laki yang ganas,
mungkin bukan hanya dipeluk, bisa dibanting, lebih daripada itu. Nah, itu ongkosnya lain lagi, ya. Kata orang yang diwawancarai masalah pacar tersebut mengatakan demikian. Padahal kan tidak menutup kemungkinan bisa melakukan lebih dari itu. Namanya juga karena melanggar etika. Ada yang berpikir daripada melanggar etika sedikit banyak atau sama saja melanggar, ya sudah sekalian saja. Yang penting kan saya dapat duit. Nah, saya mendengar hal ini berpikir ini sebuah tindakan gila kalau menurut saya dan melanggar firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan, terhadap hukum positif di negara kita pun ini merupakan satu pelanggaran. Namun ketika diwawancarai, mereka semua baik yang melakukan kawin kontrak maupun yang melakukan sewa pacar, semuanya beralasan untuk lebih mudah mendapatkan duit dan happy. Yang penting kami happy, begitu ya. Jadi masalah melanggar hukum nggak masalah. Yang penting happy dan dapat duit di masa yang sukar ini. Ya memang kita melihat satu realitas bahwa hidup di bumi ini sekarang menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang dikatakan ada masa-masa yang sukar. Nah, dalam kawin kontrak saja, oknum pemerintah yang berwenang seolah-olah tidak melihat dan tidak mendengar. Pura-pura tuli dan pura-pura buta. Kenapa? Karena daerahnya jadi banyak dikunjungi wisatawan asing. Dan berarti ada pemasukan daerah kan? Jadi kembali masalah pejabat pemerintah, oknum, saya katakan oknum pejabat pemerintah juga sama-sama karena arahnya kepada materi. Jadi kehidupan sekularisme yang kuat. Saya juga tidak tahu sebetulnya, tetapi pasti arahnya ke sana. Mungkin saja kan? Nah, ketika saya dalam perenungan tentang masalah kawin kontrak dan sewa pacar ini, saat merenungkan kejadian tersebut, pikiran saya terus terang melayang kepada soal nama Yahweh. Kepada para pemimpin rohani yang mengerti, ya, saya kira pemimpin-pemimpin rohani, apalagi yang sekolah teologi, mereka pasti mengerti bahwa kitab suci berbahasa Ibrani di perjanjian lama saja, nama Yahweh tertulis 6.800 kali lebih. Dan di perjanjian baru ada 231 kali nama Yahweh. Untuk yang perjanjian baru saya meneliti sendiri. Makanya bisa saya tentukan dengan tepat 231 kali. Kalau yang di perjanjian lama saya tidak meneliti, tetapi dari hasil kajian teologis. Nah, orang-orang yang mengerti ini, namun tetap dilanggarnya dengan mengganti menjadi Allah yang katanya hanya sebutan saja. Padahal kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya di dalam kitab Kejadian, jelas-jelas mengindikasikan sebagai sebutan sekaligus sebagai nama diri. Tepatnya kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-33 ayat yang ke-20, terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang berbunyi demikian. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan kalimat Allah Israel ialah Allah. Kita ini orang Indonesia. Jika menurut tata bahasa Indonesia yang baik, maka kita bisa memahami kalimat yang berarti Allah Israel ialah Allah. Itu menurut tata bahasa yang baik artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah, kan begitu? Artinya kata Allah di situ berperan sebagai sebutan sekaligus sebagai nama diri, karena ada Allah yang disembah oleh orang Israel bernama Allah. Jadi Allah yang pertama itu sebagai sebutan, Allah yang kedua sebagai nama diri. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan di mana orang Israel menyembah sesembahan yang bernama Allah? Ya, coba kita renungkan saja. Jawabannya sudah sangat jelas dan pasti, yaitu tidak pernah ada. Kenapa?
Karena kalau kita membaca di dalam kitab Tenak, orang Israel itu tidak pernah mempunyai sesembahan yang bernama Allah. Karena orang Israel menyembahnya kepada Yahweh. Nah, Yahweh sendiri yang mempunyai nama, menghendaki namanya dipanggil, agar tidak dilupakan oleh umatnya sendiri. Ini adalah cara Bapak Yahweh, kenapa namanya suka kalau dipanggil. Ada orang yang mengatakan kalau memanggil Yahweh dengan nama saja itu kan kurang ajar. Yaitu menurut komunitas di Indonesia. Sekarang bagaimana kalau dalam bahasa Inggris, saudara memanggil orang tua you misalkan, where have you been? Dari mana kamu? Masa orang tua dipanggil you. Enggak, itu kurang ajar. Enggak ada itu kurang ajar, karena memang kulturnya beda. Saya sudah sering menyampaikan, misalnya di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8, ini sebagai bukti bahwa firman Tuhan menghendaki nama Yahweh itu dipanggil. Di dalam kitab Tenak 1 Tawarikh 16 ayat 8 berbunyi, Hodulah Yahweh, kir'u vismu hodiu wa amim alilotai. Yang artinya, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Jadi yang diperintahkan itu panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain tentu saja. Tetapi dalam video ini saya hanya menyampaikan satu saja. Bahkan Yahweh yang punya nama tidak menghendaki namanya diganti-ganti. Jadi bukan hanya ingin namanya disebut, tetapi juga tidak ingin namanya diganti-ganti. Dan yang punya nama itu menghendaki apa adanya, jangan diganti. Tetapi Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia kan sudah mengganti menjadi sebutan, sekaligus juga menjadi nama diri yang lain. Ya. Jadi kalau diganti-ganti dengan sembarangan atau dengan sia-sia saja dilarang, apalagi diganti dengan nama sesembahan lain. Contohnya, di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, di mana di dalam kitab Tenak berbunyi, Lo tisaet sem Yahweh Elohika lazawe, kilo yinake Yahweh et asyer yisaet semu lazawe. Yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Jadi menyebut namanya dalam kesia-siaan atau sembarangan saja dilarang, apalagi mengganti dengan sia-sia. Ya, ini yang harus kita tekankan. Jadi kita kembali kepada firman. Jangan pintar ngomong back to the Bible, we must back to the Bible. Back to the Bible yang mana? Kalau kita mau back to the Bible, ya Bible yang berbahasa Ibrani, di mana nama Yahweh di sana tertulis ribuan kali. Jadi menyebut untuk kesia-siaan saja dilarang, apalagi mengganti dengan seenaknya sendiri. Ya, jadi itu yang firman Tuhan ajarkan. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ketika diberi input, bukannya mikir, tetapi malah mempertahankan diri, sehingga mengakibatkan nama Yahweh tidak dikenal dan bahkan dianggap sesat oleh umatnya sendiri. Nah, ini sebuah realitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Terjemahan kitab oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu meskipun tahu, tapi pura-pura tidak tahu, menutup mata dan menutup telinga. Seperti apa? Seperti yang tadi saya sebutkan, seperti oknum pemerintah yang sudah tahu urusan kawin kontrak itu melanggar undang-undang, tetapi pura-pura tidak tahu. Ya, jelas kawin kontrak itu melanggar hukum positif di Indonesia. Namun para pejabat oknum-oknumnya tidak pusing, yang penting duit masuk. Ini kan sama kalau begitu. Kalau Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia takut Tuhan dan lebih taat kepada firman Elohim, seharusnya jangan seperti oknum pejabat pemerintah tadi. Nama Yahweh tidak perlu diganti menjadi sebutan atau menjadi nama sesembahan lain. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena di dalam kitab suci
rangkaian huruf Ibrani Yod, He, Waw, He, menurut saya ditulis saja dengan YHWH. Masalah pembacanya mau membaca Yahweh atau mau membaca lain lagi, dibaca apapun, menurut saya terserah pembacanya. Tetapi nama itu tidak bisa diubah. Kan nama-nama orang juga tidak diganti. Kecuali kalau nama orang diganti. Masa nama Tuhan yang sesungguhnya justru diganti? Padahal yang punya nama tidak mau diganti-ganti. Ini kan aneh, ya. Kalaupun orang katakan itu kan hanya sebutan, apalagi hanya sebutan. Bukan nama diri, kan ada sebutan yang lain. Kenapa harus Allah? Apakah kalau tidak ada Allah berarti tidak ada Tuhan? Coba kalau nama orang di dalam kitab suci seperti Daud, misalkan, diterjemahkan yang lain, orang tidak kenal. Kalau Daud diterjemahkan Daud, Mose diterjemahkan Musa, orang masih tahu. Tapi kalau Daud diterjemahkan jadi Abdullah, Mose diganti menjadi Rashid, ini jelas menyebabkan nama Daud dan Mose tidak dikenal. Seperti Yahweh diterjemahkan menjadi Allah atau Allah. Ini menyebabkan nama Yahweh jadi tidak dikenal oleh umatnya sendiri. Terbukti banyak orang yang ketika diberitahu nama Yahweh bukannya mikir, tetapi marah. Nah, ini akibat membiarkan kesalahan, artinya melakukan pembiaran pelanggaran firman. Sehingga pada akhirnya seperti apa yang terjadi di kawin kontrak, melahirkan generasi-generasi yang tidak kenal Bapa Sorgawinya sendiri. Kalau di dalam kawin kontrak, anak-anak yang dilahirkan tidak mengenal bapaknya siapa. Nah, itu akibat kesalahan yang dilakukan adanya kawin kontrak. Nah, di dalam kekristenan, akibat nama Yahweh itu diganti, maka banyak umat-umatnya tidak mengenal Bapa Sorgawinya sendiri. Ini semua adalah akibat korban kesalahan fatal yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi sama seperti anak-anak yang dilahirkan sebagai hasil korban akibat kawin kontrak generasi sebelumnya. Paham ya? Jadi ini similar, ya, sama begitu, ada persamaannya. Ibaratnya kalau sudah tahu kawin kontrak dan sewa pacar itu melanggar hukum, mengubah nama Yahweh menjadi Allah dan Tuhan huruf besar semua dalam kitab Perjanjian Lama, dan Tuhan dan Allah hanya huruf besarnya depannya saja di dalam Perjanjian Baru, itu sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berotoritas. Ya, saya pikir Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia jangan pura-pura tuli dan pura-pura buta. Jangan selalu mencari-cari alasan yang tidak ada dalam firman Tuhan. Kan ini yang saat ini sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita pikirkan, kembali pertanyaan saya, dengan otoritas siapa Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengganti nama diri Yahweh menjadi Allah dan Tuhan huruf besar semua di Perjanjian Lama, dan Allah dan Tuhan hanya huruf depannya saja yang huruf besar di Perjanjian Baru? Dengan kuasa siapa? Seharusnya adalah dari otoritas yang lebih tinggi. Siapa yang lebih tinggi dari Yahweh? Nggak ada. Ya, seperti dulu saya punya nama Chinese, tetapi karena pemerintah negara Indonesia waktu itu melarang menggunakan nama Chinese, maka orang tua saya mengganti nama saya yang nama Chinese diganti menjadi Yakub Sulistyo. Dan itu bisa. Kenapa? Karena yang melarang itu mempunyai kuasa, mempunyai otoritas lebih dari orang tua saya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang memberi otoritas dan memberi kekuasaan untuk mengubah nama Yahweh? Jadi kok dipikir-pikir jadi sama dengan pejabat daerah yang mentang-mentang diberi otoritas, hukum pemerintah yang merupakan hukum tertinggi di negara ini diabaikan dengan membiarkan kawin kontrak, sehingga melahirkan generasi yang tidak mengenal bapaknya sendiri. Kan sama. Akibat yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menyebabkan umat Nasrani tidak kenal siapa Tuhannya sendiri. Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Karena itu sekali lagi saya tanya,
Dengan otoritas siapa Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengganti nama Yahweh menjadi Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua di Perjanjian Lama, dan Tuhan hanya T-nya saja huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja huruf besar di Perjanjian Baru? Dengan otoritas siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi walaupun mereka mengganti menjadi Adonai, di otak mereka tahu bahwa yang dimaksud Adonai itu adalah Yahweh. Atau Hashem, nama itu Yahweh. Saya ketika di Amerika saja bertanya kepada seseorang yang tidak bisa bahasa Indonesia, saya tanya, kamu kalau menyebut Lord, siapa yang disebut Lord? Dia katakan, saya tahu yang saya sebut Lord itu adalah Yahweh. Karena itu dengan otoritas siapa LAI berani mengubah ini? Satu ayat saja tunjukkan. Jadi jangan mentang-mentang punya otoritas sehingga firman Tuhan sebagai hukum yang tertinggi ditabraknya. Ini bahaya sekali di hadapan Tuhan. Jangan berargumentasi karena si A, si B. Argumentasinya firman. Jangan dari luar firman. Ya. Nah, sekian dulu renungan tentang kawin kontrak dan sewa pacar. Apakah para pemimpin rohani Kristen dalam hal nama Tuhan juga tetap mau meniru oknum pejabat yang pura-pura tutup mata dan tutup telinga? Meskipun jelas-jelas melanggar hukum otoritas tertinggi, yaitu hukum firman Tuhan, hanya Anda yang bisa menjawab dan hanya Tuhan yang mengetahui hati Anda. Karena itu video ini dibuat supaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengerti kembali kepada firman Tuhan. Jangan hanya mengatakan back to the Bible, tetapi back to the Bible yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen yang membangun. Jangan komen yang mencaci maki ya, itu menunjukkan sifat Tuhan Anda itu. Seperti itu yang suka memaki-maki. Jangan lupa share juga kepada yang lain agar semakin banyak umat Nasrani mengenal nama Yahweh. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya.